Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang berbahagia, sedekah ada dua macam. Yang pertama adalah sedekah tatawuk, yang kedua adalah sedekah wajib. Sedekah tatawuk, sedekah sunat, ini pentasarufannya tidak dibatasi, semua orang boleh, baik kaya, miskin, cacat atau tidak cacat, kena musibah atau tidak, semua boleh ditasarufi atau difaki dengan sedekah sunat. Kalau sedekah wajib ini cuma ada batasannya, yang tertera di dalam Al-Quran ada cuma 8 golongan, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatul fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'anha wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Cuman ada 8. Yang pertama adalah sedekah kepada orang miskin. Miskin di sini adalah orang yang mempunyai harta atau mempunyai pekerjaan tetapi tidak bisa mencukupi separuh kebutuhan dari kebutuhan sehari-harinya. Seumpama dia mempunyai butuhnya 10, dia cuma butuh bisa membeli 3 atau 4. Ini namanya fakir. Sedang miskin yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan, atau memiliki harta atau mempunyai pekerjaan namun bisa memenuhi cuman separuh, lebih tidak sampai 100%. Contoh, orang yang butuh 10 dia bisa memenuhi cuma 7. Nah, ini namanya miskin. Jadi kalau miskin dan fakir itu lebih parah fakir. Terus yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang yang diangkat oleh pemerintah, yakni di sini adalah Imamul A'dham, kalau di Indonesia adalah presiden, ataupun orang yang diberi wewenang oleh presiden untuk mengangkat amil. Nah, ini namanya amil syar'i. Amil atau orang yang diangkat oleh presiden atau naibnya untuk menangani zakat dan segala persoalannya zakat. Ini namanya amil syar'i. Nah, kalau yang tidak diangkat oleh presiden alias pembentukan lingkungan atau sukarelawan, ini namanya tidak bisa dinamakan amil, tapi dinamakan panitia zakat. Nah, bedanya apa antara amil dan panitia zakat? Satu, amil ini bisa mendapat bagian daripada zakat, sedang panitia zakat ini tidak boleh menerima bagian zakat. Dari zakat nggak boleh. Nah, kedudukannya amil yang diangkat oleh presiden atau yang diberi wewenang oleh presiden ini adalah kedudukan sebagai naib atau wakil presiden. Kalau nanti ada orang yang menyerahkan zakat, namanya muzaki, kepada amil, ini langsung gugur kewajiban zakat. Jadi kalau ada orang menyerahkan zakat kepada amil yang pembentukannya diangkat oleh presiden, jadi kita menyerahkan zakat kita setelah diterima oleh amil zakat, ini kewajiban zakat sudah gugur. Baik penasarufannya oleh amil itu tidak sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan, tidak sesuai dengan yang di Al-Quran, yaitu tidak tepat sasaran kepada 8 asnaf. Ini sudah gugur kewajiban zakat.
Terus yang kedua yaitu perbedaannya amil panitia, amil yang pembentukan orang-orang desa yang tidak diangkat oleh presiden atau yang diberi wewenang oleh presiden. Ini kita menyerahkan zakat kepada panitia zakat. Ini belum gugur kewajiban zakat. Sebelum zakat itu benar-benar sampai kepada orang yang berhak menerima zakat. Ya. Ini kira-kira enak yang kepada amil atau panitia zakat. Sebab apa? Penyaluran panitia zakat kepada orang yang berhak menerima zakat asnaf 8 kadang-kadang ada yang tidak tersalurkan secara tepat. Nah, ini kira-kira dari pemirsa pilih yang amil syar'i atau panitia zakat. Kalau saya pribadi pilih amil syar'i, silahkan. Kalau ada apa-apa kan sudah gugur. Soalnya apa? Sudah diterima oleh amil yang dibentuk oleh presiden, diterima langsung gugur kewajiban zakat. Kalau yang panitia ini kalau belum sesuai dengan prosedur sampai pada orang yang di golongan asnaf 8 belum gugur, alias maksudnya belum tepat sasaran, zakatnya belum gugur. Gugurnya setelah diterima oleh orang yang berhak menerima zakat. Ini kan butuh ketelitian. Panitia kadang-kadang kledor. Nah ini kalau yang kledor ini nanti tidak tepat sasaran, yang rugi siapa? Yang rugi yang mujaki, karena ke zakatnya belum gugur. Nah, panitia zakat kedudukannya sebagai apa? Sebagai wakil dari mujaki. Ini perbedaannya. Ini yang amil. Terus yang selanjutnya adalah ghorim. Ghorim yang di sini adalah orang yang berhak menerima zakat adalah ada 3. Yang pertama, orang yang berhutang karena mendamaikan 2 kubu yang bertikai, semisal masalah pembunuhan. Nah ini pendamaiannya antara kedua kubu itu butuh biaya. Nah kemudian yang mendamaikan di sini hutang untuk mendamaikan seperti itu. Nah ini orang yang hutang seperti ini boleh menerima zakat. Kedua adalah ghorim, orang yang hutang karena untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri dan keluarganya yang bersifat tidak bertentangan dengan syariat. Umpama ada berhutang karena untuk memenuhi kebutuhannya keluarga ataupun kebutuhannya diri sendiri yang tidak sesuai dengan syarat syariat, ini nggak boleh. Tapi kalau sesuai dengan syariat, ini boleh diberi zakat. Misal hutang karena untuk memenuhi biaya anaknya mondok, anaknya sekolah, nah, ini dihutangkan. Nah, orang yang semacam ini boleh menerima. Tapi kalau dia kebutuhannya dia karena nggak punya HP, kok beli HP hutang, ini nggak perlu diberi zakat karena bukan kebutuhan pokok. Nggak punya HP nggak apa-apa kalau bukan pokok. Nah, terus yang ketiga adalah ghorim yang karena menanggung hutang orang lain. Nah ini perlu diberi zakat. Ghorim yang semacam ini ada 4 macam. Yang pertama, ghorim orang yang hutang untuk menanggung hutangnya orang lain, yang menanggung tersebut adalah orang yang miskin dan orang yang ditanggung adalah orang yang kaya. Nah, orang seperti ini, ghorim seperti ini perlu diberi zakat. Ini aneh, orang miskin menanggung hutangnya orang kaya. Ini aneh. Apa ya mungkin uang umpama saja ke warung sing wong miskin tumpakane peda terus ngebosi wong sing tumpakane mobil, ini kira lucu. Nah ini tapi kenyataan. Jadi orang miskin yang seperti ini yang menanggung hutangnya orang yang kaya ini perlu diberi zakat. Kedua, orang yang menanggung kaya, yang ditanggung kaya ini tidak boleh diberi zakat karena semua sama-sama kaya. Yang ketiga, orang yang menanggung miskin
orang yang ditanggung miskin. Nah ini orang yang menanggung seperti ini boleh diberi zakat atas nama gharim. Yang keempat, orang yang menanggung kaya, orang yang ditanggung miskin. Nah orang yang menanggung kaya ini tidak boleh alias tidak berhak menerima zakat. Itu sekilas tentang gharim yang perlu diberi zakat. Kemudian selanjutnya adalah rikop, budak. Budak di sini sekarang nggak ada, kita lewati aja. Kalau di Indonesia nggak ada budak. Terus selanjutnya adalah mu'alaf, orang yang baru memeluk agama Islam yang imannya masih lemah. Ini perlu diberi zakat. Kemudian fisabilillah. Fisabilillah di sini adalah dimaknai orang yang langsung berperang di medan perang melawan orang kafir, tapi tanpa adanya bayaran, bukan tentara bayaran hasilnya. Dan ini boleh diberi zakat. Terus ibnu sabil, orang dalam bepergian, di dalam bepergian melewati suatu daerah yang ketika di situ membagikan zakat, dan dia kehabisan bekal, ini boleh diberi zakat. Tapi dengan syarat bepergiannya bukan karena untuk bermaksiat. Kalau bepergiannya maksiat nggak boleh. Terus selanjutnya para pemirsa yang budiman, ada keterangan bahwasanya di dalam Al-Quran Allah menurunkan 3 ayat yang berpasang-pasangan. Nah, ketika niku ayat niku kalau nanti dilakukan satunya tidak akan diterima. Contohnya nih, qaulu ta'ala wa aqimus sholata wa aqimus sholata wa atuz zakata. Ini termasuk ayat yang 3 tadi. Jadi satu ayat mengandung tiga gandeng-gandengan. Wa aqimus sholat, dirikanlah sholat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Apabila ayat ini yang dilakukan cuma sholat saja, yang wa atuz zakat, zakat tidak ditunaikan, niki sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah nistana orang yang sholat terus tapi tidak zakat, niki sholatnya tidak akan diterima. Ya itu nih sholat zakat. Kalau para pemirsa ingin sholatnya diterima, maka berzakatlah, bersedekahlah, nanti sholatnya diterima. Nah, sedekah ini sangat penting sekali karena berhubungan dengan ibadah yang lain. Contohnya dengan ibadah sholat, nggak zakat saja sholatnya nggak diterima. Nah, juga bisa berhubungan dengan puasa. Ketika puasa belum dizakati, pahalanya masih menggantung di langit. Nah, ini perlu sedekah, perlu zakat, biar bebas, tidak terhambat ibadah lainnya. Jadi zakat itu bisa berpengaruh kepada ibadah yang lain. Contohnya sholat dan puasa. Gara-gara nggak zakat, puasa nggak diterima, nggak bisa tembus ke langit. Kemudian gara-gara nggak zakat, sholatnya nggak diterima, puasanya menggantung di langit. Otomatis kita harus perlu berzakat. Marilah kita berzakat sesuai dengan ketentuan yang ada. Ciri-ciri ini ada sebuah keterangan, ciri-ciri orang yang diterima
puasanya. Setelah hari raya dia berpuasa 7 hari, yakni sunat melakukan puasa Syawal 6 hari ya, 6 hari. Ini ciri-ciri orang yang diterima puasanya bulan Ramadan adalah melaksanakan puasa sunat. Nah, ini ciri-ciri orang yang diterima puasanya. Sampai para pemirsa yang budiman, setelah hari raya hendaknya kita lakukan puasa sunat 6 hari. Insya Allah dengan ciri-ciri tersebut kita melaksanakan puasa sunat, insya Allah puasa Ramadan diterima. Bukan berarti orang yang berpuasa 6 hari Syawal itu terus puasanya diterima, bukan ya. Ciri-ciri itu belum tentu diterima, tapi kebanyakan diterima kalau memang dia melaksanakan ciri-ciri tersebut. Dari awal sampai akhir pemaparan kami mungkin ada yang tidak sesuai dengan ketentuan, kami mohon maaf. Dari kami minta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.